friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Marifa Putri yang bertugas sebagai moderator dalam webinar kali ini. Baiklah hadirin peserta seminar sekalian, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian makalah dari pemateri, serta pemaparan materi. Nanti akan ada sesi tanya jawabnya. Namun sebelumnya saya ingin menyapa para pemateri dan peserta. Yang kami hormati Ibu Faraseta Diandra Sanubari, SIP MSI selaku pemateri 1. Yang kami hormati Ibu Salsabila Nur Afifah selaku pemateri 2. Yang kami hormati Kak Gebi Amartia selaku pemateri 3. Dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang hadir serta para peserta seminar sekalian. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, seminar pada hari ini mengambil tema komunikasi termediasi di era new normal. Untuk itu kita membutuhkan informasi untuk menyamakan persepsi, dan itulah yang kita harapkan dari seminar kali ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa ketentuan acara inti ini. Yang pertama, penyampaian materi setiap pembicara. Yang kedua, selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan untuk menyalakan mic. Yang ketiga, sesi tanya jawab akan dibuka setelah ketiga pembicara menyampaikan materinya. Selanjutnya kami persilahkan kepada pembicara pertama, yaitu Ibu Faraseta SIP MSI untuk menyampaikan materinya. Oke, di sini pertama-tama sebelumnya nama saya Faraseta Diandra, saya sebagai founder Interact Online. Saya ingin menjelaskan asal dari komunikasi termediasi. Next. Nah, di sini yang kita ketahui biasanya asal komunikasi termediasi berasal dari munculnya globalisasi, yang dimana globalisasi dilakukan secara perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang tadinya tradisional terus berkembang menjadi digital. Di sini karena adanya munculnya perbedaan pandangan atau pertukaran pandangan dunia, produk pemikiran dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Nah, salah satunya fenomena CFC. Next. Ini seperti yang kita ketahui bahwa pola komunikasi yang termediasi pertama memiliki pergeseran pola komunikasi, lalu yang kedua ada pergeseran media massa, yang ketiga ada perkembangan media sosial, yang keempat dapat menimbulkan sifat individualisme dan konsumtif, yang dimana sebagian besar masyarakat memiliki pola hidup individu dan konsumtif akibat pergeseran zaman. Nah, di sini juga perlu kita ketahui bahwa pergeseran pola komunikasi telah berubah secara drastis, terutama semenjak berkembangnya antara media massa tradisional menjadi media massa digital. Nah, selanjutnya di sini ada next. Sini ada penerapan teknologi acceptance model, yang dimana berkaitan dengan tingkat penerimaan teknologi, yang dimana model teknologi tersebut dikembangkan oleh Davis pada tahun 1985 yang menyarankan bahwa niat individu untuk mengadopsi teknologi dan penggunaan komputer tergantung pada kemudahan penggunaan serta manfaat yang dirasakan. Karena terjadinya antara transisi dan pembelajaran dan pendekatan yang begitu cepat ke platform online, terutama selama pandemi ini, yang dimana semua situasi dan kondisi bergantung pada teknologi acceptance model. Next. Nah, di sini juga ada social action media study, yang dimana ilmuwan media meyakini bahwa audiens tidak dapat dikarakteristik
dikarakterikan sebagai media massa yang sama, yang mana mereka terdiri dari sejumlah komunitas yang mempunyai perbedaan mencolok. Nah, perbedaan ini yang dimiliki masing-masing audiens dari nilai dan ide dan pandangan yang mereka miliki satu sama lain. Nah, di sini juga social action merupakan pertukaran seperangkat perilaku atas media, yang dimana social action ini terjadi karena antara pertukaran perilaku yang dilakukan dalam media dibandingkan dengan yang dilakukan di dunia nyata sangat berbeda. Nah, di sini juga ada cara-cara mempengaruhi komunitas yang sangat berkaitan dengan social action tersebut. Nah, next. Nah, di sini juga ada self-efficacy yang dimana kita sendiri bila memiliki efikasi diri yang tinggi bisa memenuhi tujuan belajar kita. Nah, di sini ada kaitannya dengan pengalaman yang kita ketahui atau pengalaman yang telah kita alami sebelumnya dalam proses yang terjadi pada diri kita. Nah, termasuk salah satunya pengalaman positif yang dimana dapat kita evaluasi melalui observasi pembelajaran yang kemudian menjadi penegasan verbal dan memperkuat emosional. Nah, slide selanjutnya. Di sini juga terdapat gangguan. Yang pertama dari gangguan lingkungan sendiri itu juga sangat berpengaruh pada setiap individu. Yang dimana gangguan lingkungan tersebut dapat menyebabkan perilaku individu yang berbeda dengan perilaku aslinya. Di sini bisa jadi lingkungan keluarga, atau lingkungan teman, atau lingkungan tempat tinggal. Nah, di sini juga ada gangguan distraksi yang dimana individu tersebut mudah dipengaruhi atau mudah terselingi oleh berbagai hal yang mungkin menurutnya lebih menarik dibandingkan hal utamanya yang perlu dia perhatikan. Nah, di sini juga ada gangguan jaringan yang sangat terpengaruh dengan teknis. Lalu yang ada juga gangguan motivasi yang dimana dia termotivasi karena sebab berbagai hal yang dimana tidak bisa kita tebak apa motivasi dia dari hal tersebut. Nah, di sini ada persentase pada pembelajaran biasa. Nah, pembelajaran yang biasa yang pertama itu yang biasa sering dilakukan hanya 26% praktek, bahannya atau persiapannya justru lebih banyak 32%, namun yang kita baca hanya 20% dan yang kita ingat hanya 23%. Karena pada kenyataannya pembelajaran biasa juga tidak memiliki keefektifan yang bisa meningkatkan setiap individu dalam menyerap apa yang telah ia pelajari selama itu. Nah, terus yang selanjutnya. Nah, di sini kalau pemahaman sangat berkaitan dengan apa yang dipahami oleh audiens yang disampaikan oleh pemateri. Misalnya di sini berkaitan dengan pengajar yang diajarkan ke para mahasiswa atau ke para siswa. Nah, di sini yang perlu diperhatikan untuk mendukung pengajar agar bisa mempengaruhi yang diajar. Jadi pengajar harus dapat berpikir berbeda. Yang kedua dapat mengisi kekosongan informasi. Yang ketiga dapat memberi wawasan yang luas. Lalu yang keempat sering-sering memberi latihan kepada mereka yang sering diajar. Kemudian di sini yang terakhir ada manfaat komunikasi termediasi saat pandemi. Yang saya ambil hanya dua, yaitu terhindar dari kemungkinan terkena wabah karena sangat rawan untuk menerapkan pembelajaran secara manual dalam keadaan ini, dan yang kedua bisa mencegah kekhawatiran. Ya, mungkin segitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Farasepta atas pemaparan yang begitu menarik. Selanjutnya, marilah kita simak materi dari pembicara kedua, yaitu yang terhormat Ibu Salsabila Nur Afifah. Kami persilakan untuk memaparkan makalahnya.
Baik, terima kasih Kamanda. Gimana suara saya sudah terdengar jelas? Sudah? Baik. Perkenalkan, saya Salsa Benar Afifah, selaku dosen mata kuliah Public Speaking dari Universitas Adiatama. Ya, di sini saya akan menjelaskan komunikasi di era new normal saat ini. Ya, komunikasi merupakan sebuah aspek penting untuk interaksi antar individu, kelompok, maupun suatu lingkungan. Di era pandemi, pola komunikasi terjadi berbeda, mengikuti aturan baru sesuai ketetapan pemerintah. Nah, jenis komunikasi baru mengharuskan tiap individu tidak dapat berkomunikasi seperti dulu, bertatap muka, melainkan dengan konsep virtual di era new normal untuk menekan penularan virus. Ya, salah satu hasil perkembangan teknologi komunikasi yang terkini yang sangat berpengaruh terhadap bidang pendidikan adalah komunikasi dimediasi oleh komputer atau dikenal dengan CMC, Computer Mediated Communication, yang kemudian terlahir pembelajaran online atau online learning. Next. Oke, CMC atau Computer Mediated Communication adalah proses komunikasi manusia melalui penggunaan dua atau lebih komputer yang melibatkan manusia dalam konteks tertentu. Nah, CMC ini mempelajari bagaimana perilaku manusia dapat dibentuk melalui pertukaran informasi melalui media komputer serta internet. Dengan adanya internet, komunikasi dapat terjadi secara bebas dan manusia bisa berkomunikasi secara interpersonal atau bahkan secara massal. Next. Ya, CMC ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada sinkroni dan yang kedua ada asinkroni. Ya, sinkroni adalah ketika penggunaan CMC pada waktu yang bersamaan saling terhubung atau sama-sama online. Nah, contohnya itu adalah saat penggunaan instant messaging or chat room seperti WhatsApp, terus video conference dan Google Meet, dan sebagainya. Yang kedua ada asinkron, yaitu terjadi ketika interaksi komunikasi mengalami penundaan dan masing-masing partisipan berperan sebagai pengirim pesan dan penerima pesan secara bergantian. Nah, contohnya adalah komunikasi melalui Gmail, atau Google Classroom, Slack, dan sebagainya. Next. Ya. Kelebihan belajar mengajar melalui komunikasi termediasi ini, yang pertama, komunikasi tak terbatasi ruang dan waktu, yang dimana kita dapat berkomunikasi kapan saja dan di mana saja. Lalu yang kedua, praktis dan fleksibel, yang dimana kita dapat berkomunikasi bisa melalui handphone, laptop, baik chat maupun video conference, dan sebagainya. Yang ketiga, tidak terbatas jumlah siswa atau mahasiswa dan ukuran kelas, yang dimana dalam pembelajaran komunikasi termediasi ini, kita tidak perlu khawatir apabila ukuran kelas tidak memadai atau jumlah siswanya terlalu banyak, itu tidak perlu dikhawatirkan karena jumlahnya tidak terbatas. Lalu yang keempat, mudah didokumentasikan, yang dimana video conference seperti Zoom atau Google Meet dapat kita record dan seperti WhatsApp dan sebagainya itu bisa kita screenshot. Nah, yang terakhir ada melatih mahasiswa untuk lebih bertanggung jawab, kreatif, dan juga mandiri, sehingga membentuk pribadi yang lebih percaya diri. Mahasiswa ini memiliki tanggung jawab, yaitu kuliah baik secara tatap muka maupun secara virtual gitu. Melalui tugas-tugas dari kuliah daring ini, mahasiswa juga dituntut lebih kreatif dan juga mandiri. Next. Ya, kekurangan belajar mengajar melalui komunikasi termediasi, yang pertama adalah fasilitas yang kurang memadai untuk melakukan kelas virtual, seperti jaringan internet yang tidak stabil, laptop atau HP yang tidak mendukung, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada interaksi antara dosen dan mahasiswa menjadi terhambat karena mahasiswa kurang aktif, kurangnya kerjasama dan partisipasi antara dosen dengan mahasiswa. Di sini bisa terlihat apabila interaksi hanya terjadi satu arah, di mana dosen hanya menyampaikan dan mahasiswa hanya menerima. Dan sebaliknya, apabila salah satu pihak tidak terlalu aktif.
harusnya yang dibutuhkan adalah komunikasi dua arah, di mana kita sama-sama saling berinteraksi dan menyampaikan pendapat satu sama lain. Yang ketiga, terjadinya gangguan sinyal, dosen atau mahasiswa yang sulit dihubungi, terjadi kerusakan pada peralatan atau perlengkapan yang digunakan. Apabila kita sudah memiliki jadwal, terus dosen tidak bisa dihubungi atau mahasiswa tidak menghadiri kelas, mungkin karena gangguan sesuatu, itu merupakan kekurangan dari komunikasi termediasi. Lalu selanjutnya, tidak semua dosen, guru, mahasiswa, siswa memiliki kemampuan yang sama dalam penggunaan IT gitu. Ada yang sudah terbiasa dalam menggunakan teknologi dan ada yang tidak terbiasa gitu, sehingga termasuk gaptek gitu. Jadi ya itu merupakan kekurangan dari komunikasi termediasi. Lalu selanjutnya ada kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial. Saya sering kali melihat mahasiswa yang mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial. Ada yang sekadar kayak yang penting absen atau yang penting join Zoom. Sisanya nggak tahu beneran memperhatikan atau beneran kuliah atau tidak, atau ada yang dari aspek lainnya itu seperti termasuk tidak sopan gitu ya, kayak menghubungi dosen atau bertanya atau bertingkah seenaknya mentang-mentang kuliah secara virtual gitu. Lalu yang terakhir, tidak semua materi pembelajaran dapat diajarkan secara daring. Mungkin dapat secara teoritis, namun praktek juga penting untuk mendukung materi pembelajaran tersebut agar lebih mudah dipahami. Next. Hal yang dilakukan pengajar dalam proses pembelajaran saat komunikasi termediasi yang pertama yaitu menyiapkan segala sesuatunya dengan baik materi pelajaran, fasilitas yang mendukung, dan sebagainya. Lalu yang kedua, memperhatikan durasi pembelajaran, yang dimana semakin lama malah semakin membosankan. Lebih baik waktunya tidak terlalu lama dan kelasnya tidak bosan sehingga mahasiswa senang gitu saat berkuliah secara daring ini. Lalu yang ketiga itu ada buat motivasi di kelas, di mana dosen dan mahasiswa sama-sama termotivasi agar kuliah daring ini tidak membosankan, justru semakin semangat gitu. Lalu ada tumbuhkan dinamika dan enthusiasm dalam diri pengajar, yang dimana dari pengajarnya ini harus tetap semangat gitu. Karena kalau dari pengajarnya aja nggak semangat, tapi para mahasiswanya juga tidak bersemangat dalam berkuliah online gitu. Yang terakhir, selanjutnya menciptakan kesempatan untuk berkomunikasi dengan siswa atau mahasiswa. Di mana dosen atau pengajar harus menciptakan kesempatan untuk berkomunikasi. Karena komunikasi itu sangat penting, yang dimana agar tidak terjadi kesalahpahaman baik siswa, mahasiswa ataupun dengan pengajar gitu. Dan yang terakhir, memperbaiki terus isi atau kualitas bahan ajar, meskipun kuliah daring, namun materi pembelajaran itu tetap harus diperbaiki, dan selalu, dan tetap berkualitas gitu. Next. Ya, kesimpulannya adalah dengan adanya kebijakan yang kuliah tidak dapat dilakukan secara tatap muka. Namun dengan hadirnya teknologi yang membantu manusia untuk berkomunikasi selama pandemi, saat ini mampu mempermudah proses komunikasi, yaitu dengan komunikasi termediasi. Komunikasi termediasi adalah komunikasi yang dilakukan dengan bantuan komputer. Komputer dalam hal ini bukan hanya sebatas perangkat, namun lebih luas lagi, menyangkut teknologi yang digunakan dalam berkomunikasi. Beberapa ahli mengungkapkan CMC adalah komunikasi yang dingin dan di mana emosi sulit untuk diekspresikan gitu. Karena komunikasi terjadi dalam bentuk teks, maka akan sulit untuk melihat komunikasi nonverbal lawan bicara gitu. Beberapa orang mengatasinya dengan menambahkan emoticon atau stiker untuk mengekspresikan emosinya. Namun hal itu tidak sepenuhnya membantu karena simbol seperti emoticon atau stiker ini bersifat subjektif, artinya memiliki pemaknaan yang berbeda-beda tergantung orang yang menerimanya.
Melakukan video call pun juga terbatas gitu. Namun komunikasi nonverbal seperti wajah, ya, ekspresi muka atau intonasi suara dan gestur masih bisa terlihat meskipun tidak keseluruhan. Nah, dengan memanfaatkan teknologi, manusia tetap dapat saling berkomunikasi meskipun tidak secara tatap muka, walaupun dengan menggunakan teks seperti chat, email, Google Classroom, dan melalui video conference seperti Zoom, Google Meet, YouTube, kita tetap bisa menyampaikan dan menerima informasi dengan baik gitu. Untuk mengurangi resiko permasalahan dalam proses komunikasi, kemampuan mengolah pesan baik verbal dan nonverbal perlu diperhatikan gitu, agar maksud dan tujuan dapat tersampaikan dengan baik sehingga komunikasi termediasi dapat berjalan secara efektif. Ya, udah itu aja. Makasih. Oke, terima kasih untuk Ibu maksud saya untuk Ibu Salsabila Nur Afifah. Semakin memperkaya wawasan kita semua ya. Selanjutnya, marilah kita simak materi dari pembicara ketiga, yaitu yang terhormat Kak Gebia Martia. Kami persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, suara saya sudah terdengar. Sudah. Oke. Di sini saya Gebia Martia sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Abdi Dharma. Benar sekali apa yang telah disampaikan oleh dosen Salsa yang tadi telah dipaparkan olehnya. Selanjutnya boleh slide-nya. Iya, dahulu memang teknologi digital di bidang pendidikan hanya digunakan sebagai alat pendukung. Namun sekarang teknologi digital di bidang pendidikan bahkan di segala bidang digunakan sebagai instrumen yang utama. Selanjutnya, ekosistem komunikasi. Selama pandemi kita merasakan dunia yang tak seperti biasanya ya. Selain adanya gerakan kesadaran bersama untuk tinggal di rumah saja, juga memperlihatkan kian nyatanya kebutuhan ekosistem komunikasi berbasis teknologi, kampus, dan sekolah yang dipaksa keadaan untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Selanjutnya, komunikasi wawan muka atau face-to-face yang memiliki keterbatasan di kala pandemi, sebagian besar diantaranya diatasi melalui komunikasi yang termediasi itu tadi. Situasi ini memperkuat tesis Bloomer dan Confax sebagaimana dikutip Ward and Cavill dalam tulisan mereka, yaitu Old and New Media dalam bukunya Blogs in the Third Age of Political Communication pada tahun 2007 ya, yang menyebutkan komunikasi politik ini sudah memasuki generasi ketiga, karena era pertama replika, kemudian era kedua media massa arus utama, dan era ketiga media online. Komunikasi termediasi memang memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, komunikasi tak terbatasi ruang dan waktu, sehingga bisa membantu efektif dan efisien komunikasi para komunikator. Namun, kelemahannya, teknologi tetap tidak bisa menggantikan komunikasi manusiawi, seperti yang telah dipaparkan oleh Ibu dosen. Timbal baliknya pasti berbeda antara komunikasi secara langsung dan komunikasi yang dilakukan secara online. Teknologi selalu terbatas dalam menciptakan kehangatan hubungan, orisinalitas, emosi, dan respon langsung, karena antara komunikator tidak bisa melihat bagaimana mimik wajah dan ekspresi saat mereka berbicara, karena terhalang oleh komunikasi yang hanya bisa dilakukan oleh media online. Next. Komunikasi termediasi membutuhkan paling tidak dua kesiapan nih. Pertama, kesiapan masyarakat untuk mengendalikan dirinya di situasi seperti sekarang ini. Hal ini yang dimaksud oleh Sandra Petronio dalam bukunya yang berjudul Boundaries of Privacy, yaitu Dialectics of Disclosure pada tahun 2002, disebut sebagai manajemen privasi komunikasi. Komunikator harus memiliki manajemen privasi komunikator. Pertimbangan dan pilihan peraturan sendiri mengenai apa yang harus dikatakan dan apa yang harus disimpan dari publik. Jadi kita harus bisa memilih mana yang harus
publish dan mana yang harus kita simpan sendiri pada keadaan seperti ini. Karena ada saja oknum yang mengambil kesempatan untuk melakukan hal jahat dari ini. Karena data-data kita bisa dilacak ya dengan kecanggihan teknologi pada saat ini. Yang kedua, untuk menghadapi situasi ini, kita juga butuh kesiapan untuk memberikan perlindungan data pribadi. Seperti yang telah disebutkan, ada oknum-oknum yang bisa menyalahgunakan data kita. Walaupun perlindungan data pribadi secara sektoral sudah ada, seperti Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU ITE, lalu Undang-Undang Perdagangan, tapi masih diperlukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang bisa menyelesaikan masalah lintas sektoral. Terlebih di tengah kompleksnya persoalan perlindungan data di dunia digital yang seperti hutan belantara. Ketika komunikasi termediasi, para pihak biasanya membutuhkan beberapa keahlian seperti yang telah disebutkan, yaitu keahlian teknis untuk mengoperasikan teknologi mediasi. Jenis teknologi mediasi yang digunakan juga mempengaruhi maknanya ya. Hal ini yang dimaksud oleh Marshall McLuhan dalam pepatahnya, yaitu medium adalah pesan. Bahkan teknologi bisa merubah sikap dan perilaku seseorang jika kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Dengan kata lain, teknologi dapat menyetir kehidupan kita. Namun, komunikasi tidak selalu berdampak buruk kok bagi dunia pendidikan, karena terbuka dengan teknologi digital juga memberikan kesempatan untuk belajar lebih banyak, dan juga menemukan hal-hal baru seperti mengakses sumber informasi non-formal yang berasal dari podcast atau video dokumenter. Nah, dari sini nih, mahasiswa dapat menemukan perspektif atau gagasan baru yang jarang ditemukan di buku-buku ilmiah. Mengikuti perkembangan teknologi digital juga membuat kita menjadi lebih adaptif di era yang terus berubah ini. Lalu bagaimana cara kita bertahan pada kondisi seperti ini? Pertama adalah berdamai dengan kondisi saat ini. Itu hal yang paling utama ya. Hal ini termasuk mengurangi ketakutan agar kita dapat bangkit dan mulai beradaptasi dengan hal-hal baru. Sikap berdamai dengan keadaan ini juga meminimalisir perasaan negatif yang memicu ketidaknyamanan mental kita. Sebagaimana yang pernah saya baca pada laman Psikologi Today, berdamai serta menerima keadaan atau kondisi yang baru memang bisa membawa efek transformasional. Sederhananya, sesuatu yang dinilai negatif atau mengganggu dapat menjadi netral atau bahkan positif jika diterima keberadaannya dan bukan dengan menolaknya. Kemudian setelah kita bisa beradaptasi nih, kita juga harus menanamkan bahwa diri kita adalah pribadi yang kuat yang bisa berjuang demi masa depan kita. Dengan melewati semua halang rintang untuk mencapai tujuan serta kesuksesan kita. Selanjutnya ke slide tips untuk menghadapi situasi ini. Boleh Kak? Oke. Yang terakhir nih aku mau ngasih tips untuk para mahasiswa di luar sana atau untuk semuanya yang sedang merasa gundah dengan keadaan di tengah-tengah situasi ini. Tips yang pertama yaitu cepat beradaptasi dengan keadaan itu tadi ya. Yang kedua, fokus dengan tujuan hidup kita. Jangan dengar kenapa orang yang bilang, jangan merasa insecure dengan keadaan seperti ini. Yang ketiga, temukan cara belajar yang membuat kita nyaman dan rileks. Yang keempat, hargai diri dan juga waktu. Dan yang kelima, selalu berpikir positif. Semua bisa kita lewatkan asal kita selalu berpikir positif. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Gaby atas pemaparan materinya. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh ketiga pemateri hari ini. Kini saatnya kita menjawab 3 pertanyaan dari media sosial official akun kampus kami. Pertanyaan pertama untuk Ibu Farasepta, pertukaran seperangkat perilaku atas media itu contohnya apa sih? Pertukaran perilaku yang dilakukan oleh perangkat media digital itu ya, apa tadi? Maaf tadi suaranya kurang terdengar keras, jadi saya mengulang pertanyaan yang lain tadi. Ya, kenapa?
Tadi karena pertanyaannya kurang keras, jadi saya mengulang pertanyaannya lagi. Jadi gimana pertukaran sosial melalui perangkat media gitu. Seperti itu bukan tadi pertanyaan. Iya, Contoh dari pertukaran sosial yang dilakukan melalui perangkat media, biasanya dari apa yang dilakukan individu terhadap perangkat media yang mereka gunakan sepenuhnya tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka lakukan pada kenyataannya. Misalnya ketika kita melakukan video conference melalui Zoom atau melalui platform pembelajaran lainnya, di situ banyak yang sebagian audiensnya justru tidak ada yang mendengarkan atau hanya masuk ke dalam roomnya saja. Jadi dalam hal seperti itu tidak sesuai dengan realita yang sebenarnya. Seperti itu dari saya, mungkin segitu saja. Terima kasih. ya terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan kedua untuk Ibu Salsabila Nur Afifah. Apa sih tantangan Anda sebagai dosen yang mengajar melalui komunikasi termediasi ini? Ya, baik. Terima kasih Kak Manda atas pertanyaannya. Ya, tantangan saya sebagai dosen yaitu mengajar melalui komunikasi termediasi ini adalah perubahan metode tatap muka di kelas menjadi termediasi. Ini membutuhkan adaptasi dan perubahan metode tatap muka di kelas menjadi termediasi. Membutuhkan adaptasi dan perubahan, terutama dari sisi penyiapan materi dan interaksi dalam ruang maya gitu. Biasanya penyiapan materi ya udah di kelas nyampein gitu. Kalau sekarang kan melalui daring gini kan, entah melalui Google Classroom atau Zoom, Google Meet dan sebagainya. Lalu interaksi dalam ruang maya, kayak di kelas seperti saya nanya bisa langsung dijawab. Saya juga dapat melihat ekspresi, gestur secara langsung. Tapi interaksi dalam media virtual ini, media termediasi ini, komunikasi termediasi ini, itu terbatas gitu kan. Jadi komunikasi atau interaksi tidak langsung secara dua arah gitu. Biasanya hanya sekedar satu arah, karena mungkin pihak lawan bicaranya yang kurang aktif, terus interaksinya juga yang tadinya di kelas tanya jawab langsung, mungkin kalau di komunikasi termediasi ini via WhatsApp interaksinya, Google Classroom, atau video conference seperti Zoom gitu. Nah, pengajar juga yang tidak memiliki keterampilan digital dan pengetahuan atas karakteristik teknologi yang memadai akan terhambat sehingga tidak mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan gitu. Banyak banget pengajar-pengajar yang tidak terlalu terampil dalam menggunakan teknologi gitu, apalagi yang digital, teknologi digital seperti ini, dan pengetahuan atas karakteristik teknologi itu sendiri gitu, sehingga itu dapat menghambat gitu. Jadi yang dikhawatirkan materi yang disampaikan itu tidak dapat tersampaikan dengan baik dan tidak dapat diterima dengan baik gitu. Karena sebuah studi di Amerika Serikat menggambarkan bahwa keterampilan digital terkait erat dengan generasi dan usia. Jadi generasi milenial ini dianggap lebih adaptif dan terampil dalam menggunakan teknologi digital dibanding generasi yang lebih tua gitu. Seperti itu sih tantangannya sebagai dosen. Gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Salsabila Nur Afifah atas jawabannya. Dan pertanyaan terakhir nih untuk Kak Gaby Amartia. Gimana cara kamu tetap semangat untuk menjalani proses belajar mengajar di tengah kondisi sekarang? Oke, baik, pertanyaannya bagaimana cara saya tetap bersemangat di tengah kondisi seperti ini ya? Iya. Kalau misalnya ditanya seperti itu, kembali lagi pada tips yang tadi telah saya berikan. Kita sebagai mahasiswa tidak bisa menjadikan kondisi ini sebagai alasan untuk tidak tetap berproduktivitas atau menghalangi kreativitas kita. Yang pertama, kita tetap
fokus pada tujuan kita, cari relasi yang bisa membantu kita untuk menambah wawasan lebih luas. Terlebih, seperti yang telah dibilang oleh Bu dosen tadi, remaja saat ini bisa dibilang sebagai remaja adaptif dengan teknologi. Nah, dengan itu kita bisa mencari atau berinovasi teknologi dengan melakukan perubahan atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan hal positif. Selanjutnya, kita juga harus mengerti keadaan kita, bagaimana cara kita belajar, dan hargai diri kita itu tadi. Jika dirasa kita moodnya belum baik, lebih baik jangan dilakukan. Tapi nanti setelah mood kita sudah membaik, baru kita lakukan, agar pekerjaan yang dilakukan lebih baik hasilnya. Begitu ya, pokoknya intinya jangan jadikan kondisi ini untuk mahasiswa dan para remaja sebagai penghalang untuk kita tetap berinovasi ataupun menghalangi kreativitas kita di lingkungan sekitar. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gebi untuk jawabannya. Dan hadirin sekalian, demikianlah acara seminar kali ini yang membahas komunikasi termediasi di era new normal. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil seminar kali ini, yaitu komunikasi bisa dilakukan secara termediasi. Pola komunikasi yang termediasi ada 4 pola, yaitu pergeseran pola komunikasi, pergeseran media massa, pergeseran media sosial, dan individualisme dan konsumtif. Komputer media communication mempelajari bagaimana perilaku manusia dapat dibentuk melalui pertukaran informasi melalui media komputer secara internet. CMC terbagi menjadi 2, yaitu sinkroni dan asinkroni. Dan 5 tips untuk menghadapi situasi dan kondisi saat ini, yaitu cepat beradaptasi dengan keadaan, temukan cara belajar yang membuat kita nyaman, hargai diri dan juga waktu, selalu berpikir positif, fokus dengan tujuan. Oke, sekian webinar ke hari ini. Saya atas nama moderator, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk semuanya senyum karena aku mau SS untuk diambil fotonya sebagai dokumentasi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya untuk hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum.